Ternyata tidak hanya otak lo yang rusak gara-gara kecanduan PMO guys, tapi tubuh lu juga. Ketika gue bilang PMO membuat level kegantengan lu turun sebagai seorang cowok, ini mungkin terdengarnya kayak sekedar omongan aja, sekedar nakut-nakutin doang. Sama halnya kayak orang tua yang larang kita buat bersiul di malam hari, nanti takut didatengin sama setan. Tapi ternyata ini bukan sekedar nakut-nakutin doang. PMO membuat level kegantengan lu turun, itu ada tahu alasan saintifik di baliknya. Ada sebuah penjelasan ilmiah yang logis dan make sense terkait apa yang terjadi pada metabolisme tubuh lu. Ini kita ngomongin di luar otak ya, ketika diri lu kecanduan PMO, dan bagaimana terganggunya metabolisme tubuh lu ini membuat fisik lu jadi nggak terdevelop secara sempurna, dan akhirnya ya lu jadi terlihat tidak begitu tampan dari luarnya. Semua ini ternyata ada alasan ilmiah di baliknya, dan kita akan bahas lengkap tentang ini di video kali ini. Tujuannya buat nambah wawasan lu tentang bahaya PMO, karena semakin lu tahu, semakin mudah buat lu untuk alergi sama hal-hal berbau PMO ini. Udah otak rusak, kagak bisa mikir, kagak bisa konsen, fokus, produktif secara fisik, tubuh lu juga kena terdampak, jadi terlihat kurang menarik dan estetik dan tampan. Emang lu mau hidup kayak gini terus-menerus? Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO, gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Oke, jadi runutannya gini, biar lo kebayang dulu apa aja yang mau dibahas selanjutnya. Pertama, ketika lo masih kecanduan PMO, keseharian lo kan didominasi sama perasaan stress and anxiety atau kecemasan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak lo banjir dopamin terus-menerus yang konstan, yang mana ini nggak normal dan natural. Kedua, stres dan kecemasan mengganggu fungsi tubuh lu buat menyerap zat nutrisi dari makanan yang lu makan. Nutrisi jadi kurang, ketampanan fisik pun jadi berkurang juga. Ketiga, stres dan kecemasan menyebabkan penipisan mikronutrien. Beberapa diantaranya yaitu zinc dan magnesium, yang mana kedua zat ini penting buat pembentukan hormon testosteron, hormon kelelakian, hormon kejantanan yang membuat physical traits atau penampilan fisik lu jadi lebih tampan dan manly. Sekarang kita bahas dari yang pertama dulu. Kecanduan PMO menyebabkan stres dan kecemasan. Ini kayaknya udah di luar kepala sih. Lu yang selama ini berjuang melawan agen setan utusan bernama PMO ini pasti tahu banget lah rasanya gimana. Mental health lu, emosi lu, kejiwaan lu jadi nggak stabil, kayak naik roller coaster rasanya. Pas lagi PMO, ya enak banget, lu lupa sama segala-galanya. Dopamin di otak meroket tinggi jauh di atas batas normal. Tapi masalahnya ini sesaat doang. Kelar PMO, balik lagi ke kondisi normal, dan dopamin lu yang udah terlanjur terbiasa tinggi, meroket, harus turun lagi ke level baseline-nya. Dan ini rasanya crash, gak enak. Menyebabkan lu jadi lesu, lemes, low energy, dan akhirnya stres dan kecemasan yang tidak mungkin terhindari. Lu mungkin bisa tahan 2-3 hari tanpa ngelakuin PMO, dimana di hari-hari ini lu merasa stres, cemas parah, terus akhirnya ngelakuin lagi, naik lagi dopaminnya, terus crash lagi, kayak roller coaster banget. Gini aja terus berulang-ulang. Dan masalahnya itu, stres dan cemasnya ini secara durasi bisa seharian dibandingkan perasaan enak sesaat dari pas ngelakuin PMO yang cuma palingan bertahan 30 menit atau sejam paling lama. Makanya sebenarnya PMO itu lebih membuat lu stres kan daripada happy ujung-ujungnya. Ngomongin dari durasi feeling yang lu rasain setelahnya. Yang kedua, stres dan kecemasan mengganggu kemampuan tubuh lu buat menyerap zat nutrisi dari makanan yang lu makan. Jadi berdasarkan penjelasan ilmiahnya, ketika lu lagi dihantui sama perasaan stres, cemas, bad mood, negative thinking, kelesuan, makanan yang lu makan itu masuknya kan ke usus nih. Nah, di usus ini proses pencernaan terjadi, proses penyerapan zat-zat gizi dari makanan untuk disebarkan ke seluruh tubuh supaya bagian-bagian tubuh lainnya dapat manfaatnya. Tapi gara-gara stres, fungsi pencernaan di usus ini jadi terganggu. Usus lu jadi nggak maksimal di penyerapan nutrisi dari makanan ini karena ada suatu gas tertentu yang aktifnya berlebihan di saat lu lagi stres dan cemas. Gas yang menghalangi penyerapan nutrisi bahasa gampangnya. Akhirnya efeknya badan lu jadi nggak ternutrisi secara maksimal, padahal mungkin secara makannya udah bener. Karena badan lu yang nggak ternutrisi secara maksimal, ini ngefek ke ketampanan fisik lu. Kulit lu jadi kusam mungkin,
jadi nggak glowing, susah naik berat badan, kurus mulu, rambut rontok, atau buat lo yang lagi di fase puber di bawah umur 18, pertumbuhan tinggi badan bisa aja jadi terganggu kan. Kan kalau dipikir-pikir make sense, ini semua akarnya dari penyerapan nutrisi yang kurang maksimal, efek dari stres dan kecemasan yang sering lu alamin gara-gara kecanduan PMO. Yang ketiga, stres dan kecemasan menyebabkan penipisan mikronutrien, zinc dan magnesium, yang mana keduanya penting banget buat pembentukan hormon testosteron. Nah, ini ngejawab banget sih atas pertanyaan kenapa penampilan fisik para pecandu PMO akut itu sangat jauh dari kata maskulin. Rata-rata pasti kayak weirdo gitu kan, ada semacam aura predator yang bisa kita rasain dengan ngelihat sekilas doang penampilannya. Lu bisa cek sendiri di Google, banyak banget tampang para kriminal pecandu pekop, para pedofil, PDF file yang ditangkap polisi, auranya tuh sama semua gitu. Yang tampan, yang keren, yang manly tuh nggak ada sama sekali. Semuanya tipikal no lab weirdo yang tidak menampilkan karakteristik manly, yang mana ini dipengaruhi kuat sama hormon testosteron di tubuhnya. Studi ilmiah udah ngebuktiin juga, semakin lu sering stres dan cemas, semakin rendah testosteron lu. Ini efek mikronutrien penting buat pembentukan hormon testosteron tadi, yaitu zinc dan magnesium, itu mengalami penipisan. Efek lu keseringan stres dan cemas gara-gara apa? Gara-gara PMO. So, buat lo yang bercita-cita menjadi gigacet yang tampan, gagah, berani, dan disegani, PMO fix akan menghambat lo buat mencapai cita-cita tersebut. Jadi kalau bisa disimpulkan berdasarkan ketiga hal yang tadi gue jelaskan, akarnya tuh ada di perasaan stres dan kecemasan, yang mana ini memicu gangguan di sisi metabolisme tubuh lo, dimana membuat pendistribusian nutrisi dari makanan yang masuk ke mulut terus lanjut ke usus, dan seharusnya nutrisinya didistribusikan ke seluruh tubuh, itu jadi kurang maksimal. Efek turunnya kadar nutrisi ini membuat ketampanan fisik lu jadi berkurang juga, dan apalagi ditambah hormon testosteron jadi berkurang juga kan, gara-gara komponen mikronutrien pembentuknya yaitu zinc dan magnesium juga mengalami penipisan dan pengurangan. Sebenarnya stres bisa diakibatkan sama banyak hal selain PMO tentunya. Bahkan banyak yang PMO gara-gara stres dari awalnya. Tapi berhubung kita saat ini bahas tentang PMO, mustahil lu nggak ngalamin stres, lu nggak ngalamin perasaan menyalahkan diri sendiri, negative thinking ketika lagi kecanduan PMO. PMO dan stres itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Makanya di sini PMO harus banget dibuang dulu biar nggak memicu stres dan kecemasan yang sebenarnya nggak perlu ada di diri lu, coy. Oke, thank you so much for watching. Like, share, comment, subscribe, cek my ebook Panduan Lengkap Berhenti PMO Permanen. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat lo. Peace.